Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, lacak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Fokus, konsentrasi. Oke. Dan semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Teman-teman, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kejutan, tentang adanya hal-hal tak terduga, dan tentang adanya sebuah, apa ya teman-teman ya, mungkin kamu pernah nggak ketika kamu sedang dalam fase pasrah banget, ketika kamu dalam fase yang mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bisa jadi karena begitu banyak masalah-masalah kehidupan yang begitu berat yang sedang kamu hadapi. Tetapi ketika kamu merasa berserah diri, berpasrah teman-teman, kemudian ada sebuah keajaiban, kemudian ada sebuah mukjizat. Nah, keajaiban dan mukjizat ini tentu bisa saja terjadi kepada siapapun ketika memang Allah Tuhan semesta alam itu sudah berkehendak. Nah, apakah kamu juga menjadi salah satu orang pilihan, manusia pilihan yang akan mendapatkan sebuah keajaiban tersebut, teman-teman? Ya, dan itu sebenarnya tergantung juga dari apa ya, keikhlasan kamu, ya, dan bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri. Apakah selama ini kamu sudah banyak berjuang? Ya, kerja keras tadi loh, teman-teman. Kerja keras, ikhtiarnya, doanya. Nah, itu ternyata ketika memang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, kemungkinan besar kamu yang akan menjadi salah satu ya orang pilihan tersebut. Ya, orang pilihan ketika apa? Ya, ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan nantinya sudah ikut campur tangan, tentu sesuatu hal yang tak terduga inilah yang bisa jadi nantinya akan mengubah kehidupan kamu secara menyeluruh. Ya, mengubah ke arah yang lebih positif ya, teman-teman. Oke. Pada kartu yang kedua aku punya The Hermit. Ya, The Hermit muncul hadir. Jadi memang namanya kehidupan penting untuk bisa bercermin terhadap diri sendiri, teman-teman. Kenapa sih selama ini selalu gagal? Kenapa sih selama ini sulit untuk sukses? Kenapa sih selama ini banyak orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu secara pribadi? Ya, tentu banyak faktor yang menyebabkan itu, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah orang iri, dengki dan benci, teman-teman, itu sesuatu hal yang lumrah ya. Karena terkadang orang membenci itu bukan karena apa ya? Mungkin karena kamu jahat ataupun baik. Itu tidak berpengaruh, teman-teman. Kalau di mata orang yang membenci, kalau dikatakan kamu selalu baik juga pun, ya, tetap dia benci. Apalagi ketika kamu berbuat buruk, jahat, nah itu akan semakin menjadi bumerang yang akan menjadi apa ya, teman-teman? Ya, bahan bulan-bulanan dia lah, ya. Jadi memang harus tetap menjaga yang namanya sebuah kondisi kehidupan yang baik. Artinya lakukanlah hal-hal yang baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi terhadap sebuah keajaiban ataupun hal tak terduga yang akan terjadi apa gitu ya. Nah, aku punya Nine of Cups. Jadi dari kartu ketiga ini 9 cangkir, teman-teman. Ya, insya Allah untuk masalah kehidupan yang namanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, yang namanya pilihan, ya tentu apapun yang kamu minta, kamu inginkan bisa jadi akan termanifestasikan dengan cukup sempurna. Sebuah kondisi kehidupan nanti yang bakal dipenuhi dengan kelimpahan materi dan rezeki. Sebuah kondisi kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera, sebuah kondisi kehidupan yang mungkin belum pernah kamu rasakan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya,
Kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Emperor di sini teman-teman ya. The Emperor muncul hadir. Jadi melihat dari energi kartu keempat ini teman-teman, ya kun fayakun sih sebenarnya ya. Allah selalu memiliki sebuah rencana ya. Tuhan selalu memiliki sebuah rencana-rencana yang indah terhadap seseorang ketika memang dia sudah mampu ataupun sudah waktunya untuk bahagia. Ketika dia sudah mampu untuk melewati semua ujian dan tantangan yang diberikan teman-teman. Terkadang banyak orang yang ketika diberikan sebuah ujian ya selalu mengeluh. Ya aku harap jangan pernah mengeluh terhadap segala hal apapun teman-teman, tetapi mengadulah terhadap Tuhanmu teman-teman. Ya, mengadulah, memintalah sesuatu hal yang baik. Niscaya sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik akan kamu dapatkan di sini. Ya, sebuah kondisi kehidupan yang akan dipanjiri dengan keberuntungan. Dan kemudian ini juga satu hal, penting ada sebuah tantangan, penting ada sebuah ujian dan masalah, agar lebih bijak di dalam menyikapi sebuah kehidupan, agar teruslah berusaha, berupaya teman-teman berevolusi untuk menjadi yang lebih baik ya, pada intinya seperti itu. Yang jelas memang keberuntungan sepertinya akan memihak kepada diri kamu teman-teman dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ya ataupun keuangan teman-teman Aquarius. Nah, aku punya 10 tongkat. 10 tongkat ini kartu yang menggambarkan teman-teman, mohon maaf ya. Ada sebuah kondisi kehidupan ataupun keadaan yang nggak begitu bagus sih. Melihat dari energi ini memang banyak beban, banyak kebutuhan yang sedang terjadi ya, yang sedang dirasakan oleh teman-teman Aquarius. Nah, ternyata ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermuka dua, yang sebenarnya selalu ingin manfaatin kamu, selalu manfaatin ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kamu harus terlepas terlebih dahulu dari orang-orang seperti ini. Ya, jangan terlalu mudah percaya. Percaya boleh, tapi jangan mudah terpercaya, terlalu percaya banget. Semuanya diserahkan, diberikan. Yakin deh ini. Misalkan contoh ada seseorang yang ngajak kerja sama, udah mungkin kamu memberikan sebuah modal yang cukup gede besar ya teman-teman, dan kemudian dia mengelolanya, nyatanya faktanya apa ya, kamu yang malah akan nanti dirugikan gitu ya teman-teman. Nah ini pengkhianatan ya. Jadi jangan salah di dalam memilih seseorang, apalagi ketika berbicara masalah uang, uang dan uang ya teman-teman. Ini sungguh-sungguh sangat sensitif banget, dan ini bisa merusak dan menghancurkan segala hal ya. Jangankan mungkin ketika hubungan kamu hanya memiliki hubungan pertemanan ya, dan bahkan ketika memiliki hubungan keluarga, saudara sekalipun itu bisa menghancurkan teman-teman. Jadi uang itu bisa menjadi bencana ketika seseorang tersebut tidak dapat mengelolanya dengan baik, tidak amanah. Ya, jadi memang pada intinya di sini kamu harus berusaha, berupaya untuk ketika mungkin sudah memiliki modal ya bagus kamu bisnis sendiri ya teman-teman. Dan kemudian mencari seseorang itu harus benar-benar dengan hati, dengan intuisi. Ketika intuisi kamu mengatakan, oh ini orang baik, ini orang nggak baik, ya hati kamu akan tahu kok, intuisi kamu akan tahu. Jadi di situ harus ada proteksinya, bukan berarti kamu harus hujan, tetapi ketika kamu menghindari hal-hal yang mungkin dapat kamu prediksi ini akan memicu adanya masalah problem ke depan, ya kamu hindari sebisa mungkin. Ya, nah aku punya Six of Wands ya, 6 tongkat. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, yang aku lihat sih energinya sangat positif, cukup spesial ya sebenarnya. Melihat dari kondisi keuangan kamu ke depan ya insya Allah teman-teman ya, ada perubahan kok. Ya ada perubahan yang aku lihat. Dan bahkan perubahan ini cukup signifikan. Perubahan kalau di dalam kehidupan, ya 180 derajat kehidupan kamu akan berubah. Lebih baik. Ada rezeki yang nanti bakal berlimpah, rezeki keuangan yang bakal lebih luas ya teman-teman. Amin. Pencapaian kesuksesan kamu cukup nyata di pekan ini insya Allah teman-teman. Ya, oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, dan aku punya Two of Wands ya. Dua tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebimbangan ya, sebuah kebimbangan, keraguan terhadap sebuah pilihan teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman Aquarius yang merasakan energi seperti ini ya. Kamu sudah berumah tangga, tetapi mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu dan berusaha untuk memberikan hal yang terbaik. Tidak ada hal yang terbaik ketika kamu masih menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Tetapi ketika kamu sudah mengakhiri hubungan rumah tangga kamu, mungkin ya kemungkinan itu pun mungkin belum tentu. Ya apa yang dijanjikan itu akan menjadi sebuah manifestasi yang
hayalan impian yang kamu harapkan, teman-teman. Jadi jangan pernah berharap sesuatu hal terhadap orang lain ya, teman-teman. Karena kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena memang pada intinya dia itu hanya ingin manfaatin. Manfaatin apa? Kalau melihat dari energi ini sih seperti mohon maaf ya, mungkin hanya ingin uang, harta, dan mungkin juga hanya pelampiasan belaka, teman-teman. Jadi kamu harus mensyukuri segala hal ataupun sebuah hubungan yang sudah kamu jalani, ya harus menerima. Ya namanya sudah berumah tangga harus bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terkecuali mungkin dia, pasangan kamu sudah menghadirkan pihak ketiga dan kamu juga harus bukan berarti kamu harus membalas, tetapi berusaha untuk memperbaiki. Ketika tidak dapat diperbaiki, ya jalan apa yang harus kamu tempuh? Mungkin kamu lebih memahami tentang hal tersebut, ya, daripada kamu harus menjatuhkan diri kamu ke dalam lembah kesesatan, teman-teman. Ya, karena dosa orang yang mungkin, mohon maaf ya, sudah berumah tangga dan mungkin berselingkuh itu sangat besar banget, teman-teman. Ya, dan apalagi ketika sudah sama-sama berumah tangga, ya sama-sama memiliki pasangan, kemudian terjadi hal tersebut. Ya semoga semuanya dijauhkan dari segala musibah, ya hal-hal yang buruk tersebut ya teman-teman. Dan semoga juga energi ini tidak selama sekali tidak terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan melihat dari energi ini sih sebenarnya ada keuangan yang nanti bakal bagus, ya rezeki yang memang cukup bagus. Jadi syukuri terhadap segala hal, ya niscaya teman-teman itu akan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran. Oke, aku punya Seven of Pentacles, teman-teman ya. Keinginan dan harapan yang sangat begitu tinggi ya terhadap sebuah tujuan ya. Aku juga seperti melihat ada sebuah janji-janji yang seakan-akan itu nggak pernah terwujud ataupun termanifestasikan. Ketika mungkin pasangan kamu menjanjikan ingin menikahi, melamar ataupun segala macam ya teman-teman, ingin lebih berkomitmen, nyatanya dia masih suka berbohong di sini. Ya, dia suka masih apa ya teman-teman, dia sering nggak menepati janji lah, itu aja sih ya. Dan kemudian di sini aku punya King of Wands, teman-teman, ada Raja Tongkat. Memang sih melihat dari energi kartu ketiga ini seperti ada seseorang yang siap menanti kamu, teman-teman, ya siap menanti ataupun siap menunggu kamu lah gitu sih. Ketika memang hubungan kamu sebenarnya nggak bagus, ketika kamu ngerasa kamu selama ini dibohongi, ya aku rasa kamu harus dapat mengambil sebuah sikap ya teman-teman, ya untuk apa dipertahankan ketika kamu nggak ada kejelasan di dalam sebuah hubungan tersebut dan hanya dipermainkan, ya aku rasa seperti itu. Kemudian poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang jomblo dan single ya. Dan aku punya Eight of Wands ya, 8 tongkat. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah perjuangan dan upaya kerja keras ya teman-teman. Ya mungkin untuk sukses berhasil di dalam bisnis usaha pekerjaannya, kehidupan sosial ataupun mungkin juga terkait dengan perihal jodoh dan asmara. Dan kemudian aku punya Ace of Cups. Ace of Cups ini kartunya menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan. Keberkahan dan keberuntungan di dalam hal apa? Ya, melihat dari upaya dan kerja keras yang kamu lakukan untuk bahagia. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Ya, apalagi segala hal itu sudah kamu lakukan dengan sebaik mungkin meskipun ada sebuah beban dan tekanan gitu sih. Meskipun ada apa ya, keadaan yang dimana mungkin kamu sedikit berputus asa. Ya, selama ini sudah berusaha banget untuk menjadi yang terbaik, ingin mendapatkan yang terbaik, ya. Usaha upayanya mungkin ingin lebih sukses, berhasil, usaha dan upayanya mungkin untuk mendekati mendapatkan seseorang yang lebih baik gitu sih. Ya, jadi memang tidak ada yang tidak mungkin juga ketika keberkahan dan keberuntungan ini akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, insya Allah semuanya nanti akan ya berjalan pelan-pelan ya, teman-teman. Seperti apa yang mungkin kamu harapkan ya. Itu ya, Tuhan selalu mempunyai rencana-rencana yang baik kok untuk semua ya, teman-teman. Harus selalu positive thinking. Oke, next poin terakhir kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya temperance teman-teman, ya sebuah kestabilan, keseimbangan dan sepertinya adanya ikut campur tangan Tuhan nih teman-teman ya. Dan kemudian aku punya Two of Swords ya, ketika kamu sudah dekat dengan seseorang dan kamu meyakini bahwasanya oh ini orang yang cukup baik, tepat untuk kamu, maka hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus berusaha untuk memproteksi energi-energi yang lain. Contoh nih, kamu dekat dengan si A ya, kamu sudah tahu si A ini sudah baik, si A ini sudah benar-benar cocok banget untuk kamu. Jadi kamu nggak perlu untuk mendekati si B, C dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kamu harus memiliki proteksi di situ. Ya, kamu tinggal jalani dulu dengan hubungan si A, ya apakah memang benar baik atau tidak. Nah, seperti itu, teman-teman. Tapi ketika nanti mungkin dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya kamu silakan ke yang B dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kamu nanti sudah dekat dengan si A, kemudian si B juga mungkin
semakin dekat dan yang lain sebagainya, maka kamu akan sulit untuk terfokus terhadap suatu tujuan. Ya, ingat tujuan utamamu adalah ingin mencari pasangan hidup yang sebenar-benarnya ya. Artinya mungkin yang bisa hidup ya mungkin dari berpacaran, ya mungkin dari kedekatan, dekat, berpacaran, pertunangan dan bahkan ingin menikah ya. Tentu ingin yang hal yang abadilah di dunia ya, teman-teman. Seperti itu ya ataupun jodoh. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. Oke, dan nah, aku punya tanggal 26, 12, tanggal 8, tanggal 6, 19, tanggal 14, 16, tanggal 5, 30, 20, dan yang terakhir aku punya tanggal 25 dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian, terima kasih ya teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.